Salam damai sejahtera saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kita pernah berpikir kalau kita perlu Tuhan? Kenapa kita perlu ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi minimal seminggu sekali? Well, kalau imam, rohaniawan, dan rohaniawati, mereka perlu ke gereja setiap hari loh. Mereka perlu menerima tubuh Kristus saat Ekaristi setiap hari. Pernahkah kita berpikir, kenapa ya? Apa sih yang kita dapat peroleh melalui Ekaristi? Kadang kok kita nggak ngerasa apa-apa juga. Pulang Ekaristi, kita langsung melanjutkan kebiasaan kita di hari Minggu. Seperti pergi makan bersama keluarga, atau pergi ke suatu tempat, ke mall, atau ya bahkan cuma melanjutkan rutinitas yang biasa. Kadang kita ikut Ekaristi karena sudah menjadi kebiasaan saja. Dan kadang kita malah sudah melupakan inti arti dari Ekaristi itu sendiri. Bahkan pernah dengar ada orang yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sehabis mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal dia masih di halaman gereja loh. Kita tahu setiap orang punya kesukaan, hobi yang mungkin berbeda-beda. Ada teman yang sangat suka menonton konser, hadir in person. Yang menurut saya ya itu sesuatu yang kurang menarik. Kalau mau menonton dan mendengarkan konser musik yang indah, kan bisa lebih nyaman nonton di TV. Kita duduk di rumah tanpa harus susah payah mengantri, tanpa harus berdesak-desakan, bahkan sambil berdiri dan kemungkinan besar ya keringetan. Bukankah kalau di rumah kita bisa duduk nyaman, di bangku yang enak, di ruangan yang sejuk, bahkan kita bisa menikmati snack kesukaan kita. Bukankah kalau datang ke konser, kita juga kemungkinan berdirinya jauh dari panggung, apalagi kalau datangnya terlambat. Mungkin dari jauh kan juga rasanya kurang jelas. Malah saya yakin bisa lebih jelas nonton di TV. Tapi menurut mereka beda sekali feel-nya. Dia bilang ada sesuatu gitu loh yang gak akan dapat di rumah. Apa yang dimaksud dengan gitu loh-nya teman saya itu? Ada juga sahabat yang senang sekali dengan pantai. Dia bisa sangat menikmati pantai. Dia berada di tepi pantai meskipun cuma sekedar membaca buku atau bahkan cuma tidur di bawah payung. Baginya itu adalah suatu kebahagiaan hidup yang tidak dapat digantikan. Saya kadang suka mencandainya dengan mengatakan, wah lihat aja di pantai-pantai, lihat aja di YouTube pantai-pantai yang indah. Kita bisa mendengarkan deburan ombak yang macam-macam yang kita bisa pilih mana yang kita suka. Tanpa harus kepanasan di bawah terik matahari. Nggak perlu ngalamin resiko juga kena sunburn, apalagi tsunami. Dan badan juga nggak perlu cepel, penuh keringat. Karena ya itu dapat saya katakan mungkin karena saya tidak akan pernah melakukannya. Saya lebih senang menikmati alam pegunungan di mana udara yang sejuk dan pemandangan alam yang hijau dan asri benar-benar dapat membuat saya merasakan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Kalau kita perhatikan, setiap orang mungkin punya pemikiran sendiri terhadap apa yang dapat dia nikmati. Tapi tentunya setiap kehadiran kita, dimanapun kita ada, tentunya akan memberikan makna bagi kehidupan kita sendiri. Kita memperoleh sesuatu yang berarti dalam hidup yang mungkin memberikan kedamaian, sukacita, dan membuat kita lebih mengagumi Tuhan. Intinya ada suatu rasa yang dapat membantu kita memaknai hidup yang mungkin dapat memberi perubahan dalam perilaku dan tindakan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter, sifat, kemampuan, hobi, dan kebutuhan yang berbeda-beda, yang tentunya juga unik. Kita diciptakan untuk dapat melakukan banyak hal, melakukan segala sesuatunya, tapi semua manusia diciptakan untuk dapat mengenal Allah dan untuk mencintai Tuhan tentunya.
Bagaimana sih orang yang mencintai Tuhan? Santo Yohanes dalam Yohanes 15 mengatakan, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai orang-orang di sekitar kita. Memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan perhatian dari kita. Dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Intinya, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan saling mengasihi sesama. Tentunya kalau kita mencintai Tuhan, kita juga akan menaati firman-Nya, serta mengikuti perintahnya. Juga kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Allah kita. Menyembah Tuhan artinya apa? Artinya kita berani mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, yang juga artinya berani berkorban. Kita menyembah Tuhan, artinya kita juga berani mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita persembahkan ego-ego kita di hadapan kaki salib Yesus. Sangkal diri juga sesuatu bentuk persembahan kepada Tuhan, yaitu kita mau berkorban. Masih ingat kisah orang Majus dari timur yang biasa dibacakan pada saat Epifani? Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dikatakan orang Majus dari timur berusaha mencari bayi Yesus yang mereka lihat melalui tanda-tanda alam, melalui perbintangan. Yang mereka tahu akan lahir raja orang Yahudi, di mana melalui pengetahuannya mereka mencari untuk menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan saat bertemu bayi Yesus bersama Maria ibunya, mereka sujud menyembah dan mereka membuka tempat harta, mempersembahkan hadiah sebagai persembahan kurbannya. Ada emas, kemenyan dan mur. Kalau kita perhatikan, emas adalah simbol Yesus disembah sebagai raja. Kemenyan adalah simbol Yesus disembah sebagai imam. Sementara kalau mur merupakan simbol di mana Yesus adalah kurban itu sendiri. Kurban anak domba Allah yang diurapi. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata ketiga orang Majus ini datang mencari Tuhan untuk menyembahnya. Dan saat bertemu dengannya, mereka mempersembahkan miliknya yang berharga sebagai kurban persembahan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bukankah kita datang ke gereja juga untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus? Bukankah sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan? Tentunya dengan mengikuti sakramen Ekaristi, kita tidak hanya bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi kita juga dapat bersatu dengannya. Dengan menyantap tubuhnya yang kudus itu, kita bisa menikmati dan bisa tinggal dalam diri kita. Tapi apa yang kita rasakan? Apakah kita bisa merasakan sesuatu? Perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa sukacita. Seperti para Majus yang melihat bintang Tuhan, bersukacitalah mereka katanya. Artinya saat kita pulang dari gereja setelah mengikuti sakramen perayaan Ekaristi, kita pun seharusnya memperoleh sukacita. Kalau setelah pulang kita tidak merasakan apa-apa, mungkin ada yang salah. Mungkin kita ke gereja bukan mencari Tuhan. Mungkin ya bisa saja dengan motivasi yang lain. Apakah kita datang ke gereja untuk menyembah Yesus sebagai Raja, Imam, dan kurban darah anak domba Allah itu sendiri? Mungkin saat kita masuk gereja, kita penuh dengan beban berat. Banyak beban pikiran dalam kehidupan ini. Tapi tahukah kita, kalau kita dapat mempersembahkan semuanya di hadapan Tuhan, kita persembahkan semua kelekatan kita, yang kita anggap berharga dan sulit untuk kita tinggalkan. Atau minimal ya kita bisa mempersembahkan semua beban-beban hidup kita. Kita persembahkan di hadapan kaki salib Yesus. Kepada Yesus yang kita jumpai saat perayaan Ekaristi tadi. Pertanyaannya, apa kita beroleh sesuatu saat pulang dari Ekaristi? Apakah ada sesuatu yang kita rasakan? Apa ada perubahan dalam hidup kita? Atau sama saja tidak merasakan apa-apa? Kalau kita lihat tiga orang Majus ini setelah mempersembahkan kurban berharga emas, kemenyan dan mur, mereka pun diingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes. Apa maksudnya? Dan dia disuruh pulang ke negerinya melalui jalan lain. Rasanya perjumpaan dengan Tuhan selain memberikan sukacita,
juga akan membimbing kita untuk dapat menghindari yang jahat, serta memberikan perubahan dalam hidup kita, sehingga kalau kita pulang dari perayaan kita Ekaristi, kita tidak merasakan sukacita dan tidak merasakan ada perubahan. Mungkin kita perlu bertanya dalam hati, apa ada yang salah? Jangan-jangan kita tidak berani mempersembahkan sesuatu. Kita tidak berani mempersembahkan rasa takut dan khawatir kita. Kita tidak berani mempersembahkan kelekatan, kelemahan, dan kedagingan kita. Kita tidak memberikan Tuhan jalan masuk ke dalam hati kita dan tidak memberikan akses kepada Tuhan untuk bisa menyelidiki kita, masuk ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita hadir di gereja hanya sebagai penonton saja. Datang, duduk, menonton, kemudian pulang. Ingat, Yesus datang ke dunia, lahir, mati, bangkit, kemudian untuk memberikan Roh Kudusnya kepada Anda dan saya, bukan hanya sekedar untuk ditonton, bukan sebagai selebriti, tapi dia datang untuk keselamatan kita. Sehingga setiap saat kita menghampiri dia, kita akan diubahnya. Setiap saat kita datang ke gereja menjumpainya, mempersembahkan diri kita kepada Yesus, kita akan kembali menjadi orang yang berbeda. Setiap menjadi orang yang semakin menyerupai Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang telah memberikan diri kepada kita untuk dapat kita ketemu. Nah, kalau kita nonton konser aja mau datang in person, masa ketemu Tuhan dalam perayaan Ekaristi cuma melalui live streaming? Mari kita renungkan ini. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.